Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Nisa Al-Karima. Saya akan menjelaskan tentang ilustrasi komprehensif dampak transaksi antara entitas induk dan entitas anak terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham kepada PT Satria pada tanggal 1 Januari 2015 dengan harga 800 juta. Dan pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan dan pengendali sebesar 200 juta. Sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada tanggal 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Pada tabel 7.15 bisa dilihat ada neraca saldo entitas anak dan entitas induk PT Pandawa dan PT Satria. Berdasarkan data yang ada selama 2015, PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta sampai dengan 31 Desember 2015. Persediaan tersebut baru terjual sebanyak 40%. Dalam penjualan PT Satria tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta. Sampai tanggal 31 Desember 2015 persediaan tersebut masih belum terjual seluruhnya. Pada bulan Desember 2015, PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut, PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta sampai akhir 2015. PT Satria belum melakukan pembayaran. Pada tanggal 1 Januari 2015, PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria dengan harga 650 juta. Tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu dengan harga 625 juta. Pada tanggal 31 Desember, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa pada harga 140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut harus masih digunakan 5 tahun lagi. Peralatan tersebut diperoleh PT Satria pada harga 240 juta dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaannya adalah 0. PT Pandawa dan PT Satria menggunakan metode yang sama dalam menyusutkan peralatan, yaitu metode garis lurus. Pada tanggal 1 Januari 2014, PT Satria menerbitkan obligasi dengan pokok 400 juta pada harga 385 juta. Obligasi tersebut dibeli oleh PT Pandawa yang merupakan pihak non-afiliasi obligasi yang akan jatuh tempo pada 1 Januari 2018. Menawarkan tingkat bunga sebesar 8%, sedangkan tingkat bunga yang berlaku di pasar pada 1 Januari 2014 adalah 9,14%. Pembayaran bunga dilakukan 2 kali dalam setahun, setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Pada 1 Januari 2015, PT Pandawa membeli seluruh obligasi PT Satria dan dari PT Samudra pada harga 405 juta. Tingkat bunga yang berlaku di pasar pada saat itu adalah 7,50%. Tabel amortisasi diskon obligasi yang dibuat PT Satria ada pada 7.16 dari tanggal 1 Januari 2014 sampai 1 Januari 2018. Dan tabel amortisasi premium atas investasi obligasi PT Pandawa ada pada tabel 7.17 pada tanggal 1 Januari 2015 sampai tanggal 1 Januari 2018. Selanjutnya, prosedur konsolidasian pada tahun 2015. PT Pandawa mencatat investasinya di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Pandawa selama tahun 2015 yaitu yang pertama, mencatat pembelian saham PT Satria yang didapat dari penjualan saham entitas induk kepada entitas anak dengan jurnal investasi pada PT Satria yang didebit dan kas yang dikredit senilai 800 juta.
Selanjutnya mencatat bagian PT Pandawa atas laba bersih PT Satria. Yang didapat dari laba bersih PT Satria nilai yang tercatat pada obligasi dikali dengan 80%, maka hasilnya 320 juta. Dengan jurnal investasi pada PT Satria didebit senilai 320 juta dan bagian laba atas PT Satria dikredit senilai 320 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Kemudian mencatat bagian PT Pandawa atas pembagian dividen PT Satria yang bernilai 100 juta dan dikalikan dengan bunga 80% dengan hasil 80 juta. Maka jurnalnya kas didebit sebesar 80 juta dan investasi pada PT Satria dikredit senilai 80 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi. Sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan tersebut selama 10 tahun, sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun lagi. Nilai amortisasi tiap tahunnya adalah 5 juta, yaitu perolehan dari 50 juta dibagi dengan 10 tahun. Pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta. Perolehan dari 25 juta ditambah dengan 5 juta dikali dengan porsi kepemilikan PT Pandawa. Atas transaksi penjualan persediaan dari PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memiliki keuntungan sebesar 150 juta, yaitu dari penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan senilai 400 juta dikurangi dengan 250 juta. Sampai akhir 2015, persediaan tersebut baru terjual sebesar 40%, sehingga dapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta didapat dari keuntungan PT Pandawa dikali 60%, sehingga hasilnya 90 juta. Terus transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta dengan nilai penjualan 200 juta dikurangi dengan beban pokok penjualan senilai 80 juta, sehingga hasilnya 120 juta. Sampai akhir 2015, seluruh persediaan tersebut belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Sehingga pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa yaitu diambil dari keuntungan PT Satria sebesar 120 juta dikalikan dengan 80% dengan hasil 96 juta dan dicatat pada tanggal 31 Desember 2015. PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta dari penjualan PT Pandawa senilai 650 juta dikurangi dengan pembelian PT Pandawa pada 5 tahun yang lalu senilai 625 juta atas penjualan tanah ke entitas anak. Tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa yaitu mencatat keuntungan transaksi hulu penjualan tanah yang belum terrealisasi senilai 25 juta dengan jurnal. Bagian laba atas PT Satria didebit dengan harga 25 juta dan investasi pada PT Satria dikredit dengan harga 25 juta. Pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa. Pada tanggal penjualan, nilai tercatat peralatan tersebut senilai 150 juta. Itu dari harga jual peralatan tersebut senilai 140 juta. Sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja.
Pencatatan yang dibuat PT Pandawa akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria karena transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian. Dengan pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa, yaitu mencatat kerugian transaksi hilir penjualan peralatan yang belum terrealisasi senilai 10 juta dikali dengan 80% dengan hasil 8 juta. Dengan jurnal yang dicatat investasi pada PT Satria senilai 8 juta dan bagian laba atas PT Satria senilai 8 juta dicatat pada tanggal 31 Desember 2015. Pada 1 Januari 2015, PT Pandawa membeli obligasi PT Satria dari pihak non-afiliasi pada harga 405 juta. Harga pembelian tersebut lebih besar dibandingkan nilai tercatat obligasi pada 1 Januari 2015, yaitu senilai 388.263.188, sehingga muncul kerugian penarikan obligasi tersebut senilai 16.736.812, yaitu 450 juta dikurangi dengan 388.263.188. Namun karena pembelian obligasi PT Satria oleh Pandawa terjadi pada 1 Januari 2015, maka kerugian penarikan obligasi tersebut sudah mulai diamortisasikan. Besarnya kerugian penarikan obligasi yang diamortisasikan pada tahun 2015 adalah 5.113.419. Oleh karena itu, besarnya kerugian penarikan obligasi yang harus dicatat oleh PT Pandawa pada 31 Desember 2015 sebesar 9.298.714, yaitu 80% dari 11.623.392. Perhitungan kerugian penarikan obligasi diamortisasikan setiap tahunnya bisa dilihat pada tabel berikut. Total dari perhitungan kerugian penarikan obligasi yaitu senilai 16.736.812. Pencatatan yang dibuat PT Pandawa atas kerugian penarikan obligasi tersebut yaitu mencatat amortisasi atas keuntungan penarikan obligasi dari 11.623.392 dikali dengan bunga 80%, sehingga didapat hasil 9.298.714. Maka dijurnalkan bagian laba atas PT Satria di debit senilai 9.298.714 dan pada investasi pada PT Satria dikreditkan 9.298.714. Dicatat pada tanggal 31 Desember 2005. Berikut adalah buku besar investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria pada tanggal 31 Desember 2015. Investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria bisa dilihat di bawah ini. Berikut eliminasi ekuitas dan investasi pada PT Satria. Tekan jurnal saham biasa senilai 500 juta di debit, saldo laba 300 juta di debit, bagian laba atas PT Satria 107.701.286 di debit, bagian laba kepentingan dan pengendali 55.676.321 di debit, dan dividen diumumkan di kredit sebesar 100 juta. Investasi pada PT Satria 667.701.286 di kredit, dan kepentingan dan pengendali senilai 195.673.321 di kredit. Berikut adalah skedul perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015, bisa dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, pengalokasian diferensial dan amortisasi diferensial. Beban pokok penjualan 25 juta di debit, beban penyusutan 5 juta di debit, tanah 75 juta di debit, bangunan 50 juta di debit, goodwill senilai 50 juta di debit, bagian laba atas PT Satria 24 juta di kredit, bagian laba kepentingan dan pengendali 6 juta di kredit, akumulasi penyusutan 5 juta di kredit, investasi pada PT Satria 136 juta di kredit, dan kepentingan dan pengendali 34 juta di kredit. Persediaan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasinya yaitu
Penjualan pada beban pokok penjualan pada persediaan. Penjualan 400 juta di debit, beban pokok penjualan 310 juta di kredit, dan persediaan senilai 90 juta di kredit. Sedangkan persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa serta hutang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jurnal eliminasinya yaitu yang pertama, mengeliminasi pendapatan dan beban sewa. Jurnalnya pendapatan sewa pada beban sewa. Pendapatan sewa 26 juta di debit dan beban sewa 26 juta di kredit. Mengeliminasi utang piutang terkait transaksi pemberian jasa sewa. Jurnalnya utang usaha pada piutang usaha. Utang usaha 26 juta di debit dan piutang usaha 26 juta di kredit. Penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Jurnalnya keuntungan penjualan tanah pada tanah senilai 25 juta. Transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kerugian sebesar 10 juta. Kerugian tersebut terrealisasi sebagian pada tahun 2015, sehingga jurnal eliminasinya harus dibuat yaitu peralatan pada kerugian penjualan peralatan pada akumulasi penyusutan. Peralatan 100 juta di debit, kerugian penjualan peralatan 10 juta di kredit, dan akumulasi penyusutan 90 juta di kredit. Transaksi pembelian obligasi PT Satria ke PT Pandawa dari pihak non-afiliasi mengakibatkan perlunya jurnal eliminasi untuk menghapus akun investasi pada obligasi, utang obligasi, diskon obligasi, dan memunculkan kerugian atas penarikan obligasi. Berdasarkan kertas kerja pada tabel 7.19, maka dapat disusun laporan keuangan konsolidasian PT Pandawa dan entitas anak untuk periode 2015. Berikut tabel 7.2 yaitu tentang laporan keuangan konsolidasian 2015. Laba bersih konsolidasiannya 2.625.568.270 yang didapat dari kertas kerja konsolidasi tabel 7.19 dikurangi dengan bagian laba kepentingan dan pengendali 49.675.321, sehingga bagian laba entitas induk 2.559.156,136. Adapun laporan perubahan saldo laba konsolidasian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 PT Pandawa dan entitas anak dengan saldo laba 1 Januari 2015 senilai 2 miliar ditambah dengan bagian laba entitas induk 2.559.156.136 dan dikurangi dengan dividen diumumkan senilai 200 juta, sehingga saldo laba yang berakhir pada 31 Desember 2015 yaitu 4.359.156,136. Adapun laporan posisi keuangan konsolidasian, total asetnya senilai 13.020.568.270, total liabilitas 3.428.736.812, total ekuitas, total kepemilikan induknya 9.359.156.136, dan total liabilitas dan ekuitasnya yaitu 13.17.568.270, sehingga selisih yang diperoleh dari total aset ke total liabilitas dan ekuitas yaitu sebesar 3 juta. Baiklah, hanya itu mungkin yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Ibu Pembimbing mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.